Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara terakhir, sesi terakhir dari diskusi kajian kita ini. Silakan kepada peserta yang akan bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan, raise hand. Tidak ada? Bapak Ibu peserta? Mungkin ada Pak Teras Narang masih bersama kita atau ada yang akan memberikan priority comment. Kami persilahkan dari Bapak Ibu yang hadir yang ingin memberikan ulasan ataupun komentar dari paparan yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Baik, kalau begitu saya membaca ada di chat room ya. Dari sudut kajian strategis berdasarkan geopolitik dan geostrategis dan geoekonomi dalam konteks kepentingan nasional RI, bagaimana ya masalah IKN ini harus juga dilihat. Ya, memang kita tidak mengundang dari narasumber yang punya perspektif geopolitik dan geostrategis, lebih banyak ke persoalan ekonomi ya, ekonomi dan juga pemerintahan, tata ruang tadi. Baik, kalau demikian kami mengundang kepada para narasumber untuk memberikan closing statement ya. Kita awali dari Pak Wamen, kemudian nanti Prof. Aswin, setelah itu nanti halo, ada yang berkomentar? Ada Ban, saya sedikit Ban. Boleh, silakan buka langsung. Oke, silakan perkenalkan diri dan menyampaikan pemikirannya. Ya. Terima kasih Ban Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutakin Nazikin dari Makassar. Selama ini sebagai pemerhati tata ruang. Karena itu saya ingin komentar sedikit berkaitan aspek tata ruang tadi yang pertama, kalau saya sepakat tadi dengan pernyataan Pak Fahrul Rozi tadi di awal, bahwa persoalan IKN ini tidak bisa kita terburu-buru dalam melakukan atau melaksanakan proyek besar ini, karena terkait dengan banyak hal yang terjadi wilayah yang dituju setempat area IKN tersebut. Nah, karena itu masukan pandangan dari berbagai nampaknya sinyal dari Pak Azirin kurang bagus ya di Makassar. Kami lanjutkan dengan Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan komentar. Silakan. Dari halo. Silakan yang dari offline mengambil posisi. Nanti tunggu instruksi saya untuk bicara. Standby aja. Silakan Pak Azirin. Putus-putus Pak. Sinyal. Iya. Oke, boleh Pak. Langsung yang penting. Halo. Ya, boleh. Silakan dilanjut Pak. Putus-putus. Halo, kedengaran Pak? Sekarang sudah bagus. Silakan Pak. Silakan Pak Azirin. Ya, jadi yang penting tadi seperti yang saya sebutkan, bahwa saya sepakat dengan pernyataan Pak Fahrul Rozi tadi di awal, bahwa perlu betul-betul kita dengar aspirasi publik ya, sebanyak-banyaknya berkaitan dengan problem IKN ini, karena kebiasaan kita juga ketika merumuskan rancangan menetapkan undang-undang terhadap satu hal, seringkali kita terburu-buru menetapkannya tanpa menggali betul-betul aspirasi publik. Terkhusus dengan persoalan tata ruang, sebagaimana yang sering saya amati, penggalian aspirasi publik itu sangat kecil sekali. Partisipasi publik itu sangat kecil sekali dilibatkan dalam persoalan tata ruang. Meskipun undang-undangnya sudah menyatakan seperti itu, bahwa masyarakat itu harus dilibatkan dalam semua proses tahapan penyelenggaraan penataan ruang, tapi tahu juga dalam faktanya tidak seperti
konsultasi publik yang biasa dilakukan untuk setiap produk perencanaan tata ruang itu sifatnya eksklusif sekali. Ya, nah seperti itu. Makanya ini perlu dirubah. Nah, harus betul-betul menggali betul pandangan-pandangan dan pemikiran dari berbagai stakeholder, khususnya yang terkait dengan IKN ini. Kemudian tadi saya lihat paparan Pak Wamen berkaitan dengan IKN ini, disebutkan di situ dalam satu untuk mencapai visinya adalah untuk menjadikan kota dunia yang kota dunia untuk semua. Ini saya melihatnya hanya sekadar seperti kayak jargon kampanye saja. Jadi semua seolah-olah dalam konsep semuanya ideal sekali, tapi dalam fakta-fakta lapangannya tidak seperti itu. Karena persoalan misalnya ketidakadilan ruang, pemanfaatan ruang itu sangat nyata di masyarakat kita, di wilayah manapun di Indonesia ini kelihatan sekali. Nah, yang terakhir berkaitan dengan tadi ada juga dalam paparan itu sebagai pasca pembangunan IKN itu berkaitan dengan pengawasan atau pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, padahal dalam fakta lapangan berkaitan dengan penataan ruang, inilah aspek yang paling lemah dalam penyelenggaraan penataan ruang, yaitu pengendalian pemanfaatan ruang. Karenanya pelanggaran-pelanggaran aturan tata ruang seringkali terjadi karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, saya khawatir di IKN ini akan terulang, apalagi praktek-praktek ini akan terulang lagi di sana, sehingga bisa semakin memperparah kondisi area yang akan dituju oleh IKN, yaitu di Kalimantan Timur tersebut. Mungkin demikian, Bang Lukman, apa yang saya bisa tangkap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Azikin. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kami kasih kesempatan kepada Pak Rustang dari Sulbar. Saya kira langsung aja disampaikan. Tadi beliau kasih komentar di chatroom. Boleh Pak Rustang? Silakan. Baik. Langsung sedikit. Baik. Jelas. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, baik. Saya tidak berada pada posisi pro kontra. Saya lebih kontra saja. Kami di Sulawesi Barat salah satu provinsi mengaku penyangga juga ibu kota. Saya to the point, kira-kira hal penting apa yang cukup mendesak, yang kira-kira bisa dipersiapkan di Sulawesi Barat untuk bisa membantu atau mendukung sekaligus pelaksanaan pembangunan di IKN itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak Rustang. Selanjutnya Ibu Nia Kurniasari, silakan buka mic-nya. Ibu Nia. Ya, terima kasih. Silakan Bu Nia. Ya, Assalamualaikum. Saya melihat, memperhatikan dari beberapa pemaparan, baik di luar forum ini ataupun di dalam forum ini. Pertanyaan saya, apakah di dalam rencana induk pemindahan IKN ini sudah masuk rencana pengembangan kawasan perdesaan di wilayah sekitar IKN? Karena kalau saya perhatikan, mayoritas dari Kementerian Bappenas ataupun dari ATR hanya berfokus pada IKN-nya saja. Sementara kawasan perdesaan di sekitarnya, apakah itu sudah masuk ke dalam rencana pengembangannya atau belum? Karena persoalannya perlu adanya integrasi atau perlu adanya keseimbangan ruang antara ruang kota dengan ruang desa. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Pertanyaan yang cukup menarik, detail tadi soal apakah dalam rencana induk pemindahan IKN sudah masuk rencana pengembangan kawasan perdesaan di wilayah sekitar IKN. Baik, silakan Pak Suhadi dari Batam. Pak Suhadi, monitor. Iya, terima kasih. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat pemindahan ibu kota kita yang baru ini dari aspek mungkin dari dunia usaha, Pak. Ya, kita yang dipaparkan tadi itu mungkin jangka pendek. Kalau jangka panjang,
saya rasa sangat bermanfaat. Contoh, saya tinggal di Batam. Dulu waktu saya masih kecil, orang itu banyak pro dan kontra. Batam itu hutan. Terus kemudian Habibie mau buka lahan supaya buat di industri. Semua nggak ada yang mau datang, Pak. Tapi 30 tahun kemudian, Batam itu jadi daerah industri perkotaan. Nah, jadi mungkin dan perlu diingat bahwa hitungan-hitungan uang kita yang kita keluarkan pada saat hari ini, itu jika kita plan nanti 30 tahun kemudian baru kita mau mulai pemindahan ibu kota, itu cost-nya lebih tinggi, Pak. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah agar segeranya pemindahan ibu kota itu menurut pandangan hemat kami, saya pribadi sangat baik. Begitu. Terima kasih, Dr. Ruman. Terima kasih. Terima kasih Mas Suhadi. Oke, terakhir Mas Dani Saimina dari Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kanda Lukman. Saya melihat dari perspektif regulasinya, bahwa kalau dari berdasarkan konstruksi rancangan undang-undangnya, itu disebutkan bahwa dalam postur, struktur, atau desain IKN itu nantinya tidak ada yang namanya kepala daerah. Tapi kepala daerah itu ditunjuk. Sementara Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa negara Indonesia dibagi atas. Provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten kota. Sehingga tidak memungkinkan bahwa kepala daerah itu ditunjuk begitu. Jadi takutnya kemudian dalam konstruksi penyusunan RUU ini secara formatnya akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu, Kanda. Terima kasih. Baik, Pak Dani. Jadi kita tadi ada 5 penanya dari Pak Azikin, Pak Rustang, Pak Azikin dari Makassar, Pak Rustang dari Sulbar, Ibu Nia dari Bandung, Pak Suhadi Batam, Pak Dani dari DPD RI. Kami persilakan kepada Bapak narasumber, Pak Wamen, kemudian Pak Prof. Aswin, dan Bang Tauhid untuk memberikan tanggapan, ya sekaligus closing 2-3 menit atau maksimal 5 menit. Oh maaf, satu lagi dari offline, tolong sampaikan. Mohon maaf, ini ada yang kelewat satu lagi. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Bang Lukman dan Yunda. Pada dasarnya periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi 2 tahun itu beliau sudah memunculkan wacana ini bahwa Jakarta hari ini memang sepertinya tidak layak lagi untuk menjadi ibu kota negara. Pokoknya dari berbagai macam sektor itu sudah dianalisa, sudah di feasibility study, sudah di riset bahwa memang tidak layak. Karena itu 2 tahun pertama. Nama. Ya, Bang? Perkenalkan nama. Oh, saya Jainuddin. Saya dari pengurus Majelis Nasional kami. Jadi memang dari beberapa aspek itu yang kemudian memunculkan beliau pada periode pertama 2 tahun beliau pimpin itu saya ada baca di koran bahwa ada wacana bahwa Indonesia perlu memiliki ibu kota baru yang kemudian berlanjut pada Kalimantan Timur sebagai salah satu area yang memang pas dan strategis untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Jadi saya pikir tahapan-tahapan dan capaian-capaian dalam melakukan analisis, feasibility study, serta riset itu sudah final. Nah, tinggal aja bagaimana Kementerian Lintas ini dari keuangan, dari Bappenas, terus kemudian dari beberapa lintas dari tata ruang, melihat dari berbagai macam aspek masing-masing, kemudian memunculkan kira-kira dampak positif dan dampak negatifnya seperti apa. Nah, semuanya itu sudah dilakukan, Pak. Jadi sebagai warga negara yang baik, saya pikir mari kita mendukung dan kita mendoakan saja. Semoga kebijakan ini menjadi salah satu hal yang positif, baik kepentingan negara ke depan maupun kepentingan Indonesia jangka pendek. Saya begitu aja, Bang. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bang Zainuddin dari Majelis Nasional kami. Nanti terakhir ya. Kami mengundang Pak Wamen, kemudian Prof. Aswin dan Pak Tauhid untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan, ya, sekaligus closing untuk 3-5 menit. Silakan Pak Wamen. Ya, makasih Bapak.
Kan teman-teman barangkali sudah paham ya kalau memang niat dari pembangunan IKN baru ini untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia khususnya di bagian tengah dan timur. Terus juga untuk itu disusun master plan oleh Bappenas, kami menyiapkan tata ruangnya dan kemudian desain kota dan seterusnya dilakukan oleh Kementerian PUPR. Jadi memang lintas kementerian. Dan tujuannya juga ada diversifikasi ya, tidak cuma untuk pemerintahan tapi juga sektor ekonomi baru didorong di sana dengan prinsip industri yang berkelanjutan, hijau gitu, dan punya nilai tambah tinggi. IKN diharapkan juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung, antara lain industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, lalu industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia dan produk kimia, dan energi rendah karbon. Itu yang dibayangkan di IKN sekarang ini. Nah, catatan Pak Tauhid bagi saya menarik, karena itu memberi petunjuk tentang blind spot yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kita siapkan mitigasinya. Tadi saya tunggu-tunggu ada solusi nggak kalau dari Pak Tauhid dan Indef. Kalau memang tetap jadi pindah, itu bagaimana kita mitigasi terhadap catatan-catatan tadi. Kalau kesimpulan Pak Tauhid kan tadi nggak usah dipindahin gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain, saya juga membayangkan ada ruang kita bisa eksplorasi baru ya. Kalau ada yang beruntung pernah ke lokasi tersebut, sekarang itu kan dikelola oleh perusahaan perkebunan. Ya, nanam eukaliptus kayu. Kalau kita antepin ya begitu aja, panjang tahun begitu, berpuluh-puluh tahun ke depan ya seperti itu. Dengan ada peluang pembangunan, akan ada ruang-ruang baru untuk bisnis, untuk pendidikan, untuk rumah sakit, universitas baru, dan seterusnya. Itu saya kira akan jadi dinamika tersendiri. Nah, ini bagaimana memang catatan Pak Tauhid saya kira jadi penting. Jangan cuma Kaltim yang menikmati itu. Jangan cuma 4 kabupaten yang memang barangkali langsung kena di sana. Tetapi bagaimana dengan Sultra? Ini ada pertanyaan Sultra ya. Sultra akan jadi penyangga bersama dengan Sulawesi Selatan karena dia titik tengah itu ada dari timur kan ke situ dulu sebelum ke Kalimantan. Itu juga jadi strategi. Nah, ini memang perlu master plan yang sedang atau sudah disusun ya oleh Bappenas. Nah, kalau dari sisi kami yang tadi saya sudah sampaikan, kaitannya kan tugasnya menyiapkan lahan, bagaimana menyiapkan pengadaannya, juga haknya segala macam seperti itu. Nah, harapan dari kami barangkali kami bisa kasih masukan dan memang betul ini harus jadi program bersama. Proses di DPR rasanya perlu diamati dengan saksama gitu, ikut hadir kalau perlu sama Bang Doli tadi juga sudah terlibat di sini. Perhatikan, kasih catatan, terus bersuara. Ini harus jadi kesepakatan nasional yang rasanya memang sudah waktunya. Tadi saya sampaikan kalau dari segala macam pertimbangan dari sisi kami, sisi ATR BPN paling tidak, nggak ada alasan untuk tidak memindahkan lagi. Kira-kira begitu. Dan tantangan-tantangan tadi, blind spot yang disampaikan, itu jadi penting untuk kita sama-sama cari solusinya. Ngambil manfaat sebaik-baiknya dari proses itu. Tadi Pak Suhadi dari sisi pengusaha juga menyampaikan memang ada perubahan gitu. Kayak Batam ya, dulu kan tanahnya itu gersang relatif, tidak bisa tanam juga susah karena dia banyak menu boksit ya, dan bekas-bekas tambang juga banyak di Batam. Tapi begitu jadi kawasan industri, kita lihat jadi satu ekonomi baru berkembang dan itu merembet ke Kepri. Kepri bahkan bisa menjadi ibu kota provinsi tersendiri. Pemekaran dari Riau, sebagian karena Batam gitu. Dan ini juga jadi, tetapi di sisi lain memang ada tantangan sosial yang harus dipikirkan. Misalnya kan banyak pendatang, banyak orang asli, kampung-kampung tua yang masuk dalam kewenangan otoritas Batam gitu. Nah, itu harus diberesin. Kami lagi-lagi dari kementerian kami masuk untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara hak atas tanah bagi kampung-kampung tua. Itu kerjasama dengan wali kota yang sekarang merangkap juga sebagai
kepala badan otorita. Jadi hal-hal tadi itu bisa jadi catatan penting, tapi kita butuh masukan juga bagaimana strateginya mengatasi itu. Kalau memang pilihannya, keputusan politiknya mengatakan kita mau pindah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Wamen. Selanjutnya Prof. Aswin. Prof. Aswin. Ya Bang, makasih. Saya sedikit saja bahwa pemindahan ibu kota negara ini di Kalimantan Timur sangat didukung oleh elit maupun oleh masyarakat secara umum. Memang ada beberapa masyarakat yang meminta sebenarnya dilibatkan. Misalnya Kesultanan itu minta dilibatkan. Kalau rakyat yang hidup di wilayah pusat ibu kota negara itu minta diorangkan, kayak gitu aja. Jadi misalnya ketika nanti pindah, dia tuh apa bisa bertahan hidup atau tidak. Kemudian kalau tanahnya digunakan, minta dilakukan apa namanya pendekatan secara humanis lah, nggak usah pendekatan secara legal gitu loh. Karena kalau legal pasti kalah. Itu yang saya lihat. Kemudian sebagaimana diucapkan oleh Bang Doli Kurnia tadi, bahwa masyarakat Kalimantan Timur ini sudah beberapa juga yang diundang ke DPR RI. Cuma yang terakhir kami sudah ditahan dengan kawan-kawan Bappenas di Balikpapan, tetapi tidak jadi acara konsultasi publiknya. Jadi itu juga mungkin karena ada sesuatu tidak masalah bagi kami, tapi orang yang diundang segala macam itu. Kemudian kalau masalah jadi dan tidaknya, sebagai Kepala Bapeda kami berharap itu jadi. Tetapi sebagai koordinator presidium kami melihatnya tidak ada masalah sebenarnya. Karena jadi dan tidaknya itu kan yang rugi spekulan, yang rugi itu orang-orang yang ada. Saya kebetulan dulu Kepala Dinas Pariwisata, Pak. Jadi kalau tidak jadi nanti kami akan bikin monumen di situ untuk dijadikan objek wisata, bahwa disinilah pernah dikaji secara matang bahwa ada rencana ibu kota negara yang tidak jadi seperti itu. Nah itu kami jual sebagai objek wisata di situ nanti. Kami akan jual kemana-mana. Itu kalau saya sebagai ketua koordinator presidium kami di sini. Cuma kalau sebagai Kepala Bapeda kami sesuai dengan pendapat gubernur itu bahwa kita harus berjuang bagaimana supaya ini jadi. Nah, peranan dari Sulawesi Barat ini tentu seperti biasa, Pak. Kami memerlukan bahan makanan, apalagi orang ribuan datang nanti, itu masih perlu bahan makanan dari Sulawesi Barat. Kemudian yang sudah kerjasama banyak. Ada Sulawesi Tengah untuk batu. Kemudian beberapa daerah sudah berkunjung, Kalimantan Selatan. Nanti minggu depan saya terima Papua Barat yang ingin mendirikan sudah kantor penghubung. Jadi sudah banyak, Pak. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kalau kita kan tidak beli beras pakai PDRB, Pak, pakai duit. Nah, di sini orang duitnya cukup bagus nanti. Sekarang aja masih bagus uang-uang di sini. Kalau dihitung PDRB memang seperti yang Indef hitung, ya seperti itu bentuknya memang. Kalau kami santai-santai aja di sini sebenarnya. Cukuplah kalau hitungan kita. Memang kami selama ini itu bekerjanya dengan uang yang berasal dari sektor primer. Nah, kalau nanti sudah jadi ibu kota negara, pasti sudah sektor sekunder, sektor tersier akan berkembang dengan baik. Jangankan sudah jadi ibu kota, sekarang ini laku sudah titik nol. Di mana titik nol itu? Saya kira demikian. Mohon maaf nih kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya. Lanjutnya Mas Taufik. Silakan Mas Taufik. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Saya kira tadi juga Pak Wamen sudah memberikan satu klarifikasi atas beberapa hal ya. Memang
ilustrasi atau permodelan yang kita bangun itu berbasiskan data dari Bappenas tentang rencana pembangunan yang saya kira hitungan kami memang menggunakan data-data itu termasuk 466 triliun tersebut begitu. Nah, kami melihat memang dengan skenario hanya pemindahan ibu kota dan hanya sedikit ekonomi industri yang dibangun, itu tidak akan cukup menggerakkan menjadi full factor ekonomi itu memiliki kontribusi yang meluas dengan provinsi-provinsi lainnya di Kaltim. Ya pastilah Kaltim pasti yang paling sejahtera dibandingkan yang lain, tapi menjadi daya dorong ekonomi yang lain itu sulit. Misalnya saja bahwa kenapa katakanlah di Jawa begitu dominan, karena memang industrinya itu cukup besar, karena apa? Tenaga kerjanya lebih murah. Kemudian energinya lebih murah begitu. Kita bayangkan di Kaltim memindahkan di industri, di sana Pak upah minimum regionalnya udah paling tinggi. Di sana upah per bulannya lebih tinggi. Kita harus berpikir nanti industri apa yang bisa berkembang di sana sehingga multiplier ekonominya itu bisa masuk di sana. Nah, itu yang saya kira harus dipikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau skenarionya ekonomi masuk, tentu anggarannya tidak lagi 466 triliun, itu akan jauh lebih besar. Dan itu belum ada yang saya lihat perubahan dari rencana yang disampaikan Bappenas membuat ekonomi kawasan yang lebih luas, termasuk untuk pedesaan begitu. Karena prioritasnya adalah ibu kota dulu begitu. Mungkin next step-nya kita belum tahu ya. Nah, memang yang ketiga saya merespon. Batam itu sejarahnya beda. Memang Batam dibangun itu untuk industri, untuk penciptaan lapangan kerja, dan sebagian besar 70% investornya dari Singapura. Itu dan memang memasok permintaan-permintaan melalui buyer Singapura begitu. Itu terjadi hampir 30 tahun dan itu dibentuk badan otorita dan memiliki kewenangan sebelum otonomi ada. Saya kira ya harus punya pendekatan yang berbeda ketika katakanlah ibu kota ini berdiri dan pendekatan kelembagaannya memang agak sedikit spesifik begitu, tapi memang problemnya dengan otonomi daerah yang saya kira ini tidak mudah dan kasus ini terjadi Batam hari ini begitu loh. Dan saya kira memang apabila ini dilakukan, saya setuju memang kalau misalnya hanya ibu kota itu cost-nya terlalu besar Pak. Jadi kita nggak cukup untuk menggerakkan ekonomi seperti tujuan negara ini. Memang perspektif kami Pak tidak mendukung faktor lain ya, banjir dan sebagainya. Karena itu kami dukung kalau misalnya kajian ini diperluas, net social benefit itu diperluas dan yang dimensi-dimensi lain dihitung sehingga bisa meyakinkan publik bahwa memang ini satu keputusan yang memang dibutuhkan saat ini dan itu sampai saat ini belum tersedia cukup konkret begitu. Dan ini yang kami sudah bertemu dengan tim Bappenas beberapa kali untuk istilahnya dalam kasarnya adu model apa yang kami hitung dengan Bappenas, tapi it's fine gitu, bagi kami juga nggak masalah. Tapi bagi kami ya kami melihat ketika ada titik lemah yang harus diperbaiki dari sisi ekonomi, ya mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi ketika memang ini menjadi satu kesepakatan di parlemen begitu Pak. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Kakanda Yunda. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik, sangat mencerahkan. Terima kasih Kanda untuk melanjutkan tugas moderator. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyampaikan tanggapan atau jawaban. Saya kasih tanggapan sedikit boleh, Ibu moderator? Oh, masih ada. Oh, online. Oh ya, siap Bapak. Silahkan Bapak. Ya, baik. Mohon maaf, saya lanjutkan dengan virtual. Ada beberapa masukan-masukan yang sangat konstruktif dan sangat positif. Tentunya akan menjadi sebuah catatan-catatan tersendiri dan kritis bagi pemerintah dalam rangka mensukseskan pemindahan ibu kota, termasuk dengan peran legislasi di sini. Kami ada DPR dan DPD tentunya yang bisa menyempurnakan beberapa kebutuhan-kebutuhan dan masukan-masukan tadi. Saya pikir ini menjadi sebuah masukan yang sangat luar biasa. Nah, di sisi lain tentu juga kita harapkan diskusi ini juga akan menjadi sebuah
position paper ya bagi pemerintah agar lebih melihat perspektif-perspektif yang sangat cerdas tadi yang disampaikan oleh beberapa narasumber lainnya maupun dari penanggap secara virtual. Ini setidaknya harus dijadikan sebuah argumentasi tambahan, karena memang kita selama ini sangat terjebak dengan persoalan-persoalan teknis, membahas pasar per pasar, namun secara konsepnya juga harus lebih matang. Nah, tadi masukan Indef juga saya pikir menjadi sebuah challenge bagi pemerintah, bagaimana sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi sebuah hal yang sangat krusial dan penting dan sangat menjadi prioritas kalau pemindahan ibu kota ini tidak memperhatikan sektor ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu saya pikir Indef juga harus dilibatkan oleh pemerintah di dalam melihat apa solusi konkretnya yang bisa dilakukan oleh negara ketika memang pemindahan ibu kota ini juga tidak terlalu linier dengan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini juga akan menjadi sebuah masukan bagi pemerintah agar pemerintah juga tidak bekerja sendiri. Nah, persoalan lainnya kami melihat memang pemindahan ibu kota ini perlu kajian yang lebih mendalam, pelibatan partisipasi publik, pelibatan stakeholders yang ada di nasional maupun yang ada di daerah itu harus tentunya perlu dilibatkan dalam waktu segera, bukan hanya pada saat pembahasan final nantinya, karena ini masih ada waktu untuk berbicara bagaimana masukan-masukan itu bisa diberikan. Nah, persoalan lainnya misalkan persoalan tata ruang misalkan. Nah, kita mendengarkan langsung bagaimana misalkan Pak Wamen tadi menyampaikan catatan-catatan yang setidaknya menjadi tupoksi dari Kementerian ATR dan sebagainya. Ini juga setidaknya perlu kita dukung. Misalkan bagaimana misalkan kabupaten dan kota di sana itu mempercepat revisi ya terhadap tata ruang dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir semua sinergis antara kinerja daerah dengan kinerja pusat dan itu akan mempercepat. Tapi kalau misalkan pusat terlalu mengepus ya, terlalu menekan secara cepat, sementara di daerah tidak siap, ini juga akan menjadi dilema tersendiri. Oleh karena itu, tentunya pelibatan pemerintah kabupaten, pemerintah yang ada di provinsi itu harus benar-benar dijadikan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pemindahan ibu kota ini. Di sisi lain juga tadi masukan dari teman-teman terkait dengan struktur pemerintahan, kita katakan bahwa DPD hanya berpegang teguh pada pasal 18B. Negara mengakui dan menghormati daerah-daerah bersifat khusus dan istimewa yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang kita maksud adalah undang-undang IKN. IKN ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, dalam pasal 18B ini tetap dinyatakan bahwa secara asimetris, desentralisasi bentuk pemerintahannya kemudian diatur seperti apa. Jadi kita tidak mengambil celah yang lain. Kalau tidak tentunya akan muncul perdebatan nanti di MK, gugatan-gugatan di MK dan sebagainya. Oleh karena itu, saya menekankan bahwa adanya struktur pemerintahan daerah khusus yang sudah diatur oleh undang-undang tentunya jangan dielaborasi dengan hal-hal yang tentunya akan menciptakan kritikan-kritikan. Ya contohnya misalkan otorita dan sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan, cantolan otorita itu di undang-undang yang mana gitu. Sementara kita sepakat pasal 18B ini akan menjadi sebuah dasar konstitusi berdirinya ibu kota. Nah, kemudian berbicara lagi bagaimana dengan kepala daerah, apakah ditunjuk presiden atau secara mekanisme pemilihan. Nah, ini kan jelas dalam undang-undang kita hanya mengenal pemerintahan pusat, provinsi dan pemerintahan konstitusi. Nah, ini yang kita jaga. Konstitusi tetap dipegang, namun proses percepatan ekonomi juga itu menjadi pertimbangan apa yang dijadikan masukan dari Indef tadi. Jadi saya pikir Bappenas harus mengkaji ulang ya, dan juga teman-teman di Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan dan sebagainya juga harus mencari celah bagaimana stimulan ekonomi yang diciptakan agar perpindahan ini akan menciptakan percepatan ekonomi yang lebih dahsyat dan sebagainya. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah tentunya hasil diskusi ini akan menjadi sebuah rekomendasi strategis dari kami ya, yang akan disiapkan dalam waktu cepat untuk diserahkan kepada pemerintah agar pemerintah juga bisa melihat berbagai masukan-masukan dari civil society khususnya kami, bagaimana kontribusi kami dalam memberikan argumentasi-argumentasi yang setidaknya bisa menjadi pegangan bagi pemerintah dalam melakukan pemindahan ibu kota. Jadi saya pikir demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Fahrul Rozi atas closing statement yang disampaikan. Dari seluruh narasumber, kita mencoba menarik 3 kesimpulan. Yang pertama, yaitu ide pemindahan ibu kota negara harus kita dukung dalam upaya menciptakan perimbangan pembangunan, keadilan ekonomi, kesejahteraan yang tidak hanya bisa dinikmati oleh Indonesia bagian barat, tetapi juga bisa dinikmati oleh Indonesia bagian timur. Itu kesimpulan pertama, bahwa ide pemindahan betul-betul adalah hak ekonomi yang memang dibutuhkan oleh Indonesia. Kedua, tadi dari sudut pandang Indef itu menyampaikan bahwa tujuan pembangunan tujuan pergeseran pembangunan ke Kalimantan Timur itu belum memastikan akan mencapai kesejahteraan yang ada di daerah-daerah kabupaten kota maupun provinsi yang ada di Indonesia Timur. Jadi mungkin ada baiknya bagi pemerintah untuk membuat exit skenario ketika skenario ekonomi yang dirancang itu tidak tercapai. Jadi ini harus dirancang menurut kami, bahwa ketika ini analisa yang disampaikan oleh Indef ternyata benar, bahwa tujuan pergeseran epicentrum pembangunan ke Indonesia Timur tidak tercapai, pemerintah dalam hal ini perlu untuk membuat exit strategi skenario baru alternatif ketika skenario ekonomi itu tidak tercapai. Itu kesimpulan yang kedua. Dan yang ketiga, dalam pembahasan rancangan undang-undang IKN, perlu dibuka ruang publik yang seluas-luasnya untuk mendapat masukan dari seluruh masyarakat. Jangan terburu-buru. Semua persoalan itu harus diukur secara matang. Jadi kita berharap bahwa Pansus IKN, DPR dan bersama dengan pemerintah betul-betul serius mengkaji seluruh masukan-masukan dari masyarakat, dari norma ke norma, agar seluruh masukan dari masyarakat itu benar-benar dapat diserap dalam rancangan undang-undang, karena ini kepentingan adalah kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan di pusat atau kepentingan di Indonesia, di Kalimantan Timur, tapi ini adalah kepentingan seluruh bangsa. Saya kira demikian tiga poin penting yang mungkin menjadi catatan diskusi pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, ada tambahan dari Kanda Lukman? Cukup. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu. Ini diskusi sangat menarik, cuma waktu kita dibatasi. Alhamdulillah seluruh rangkaian dari sesi diskusi pada hari ini terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan berbagi ilmu pada kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kita berharap nanti seluruh masukan ini kita jadikan sebagai paper ya buat kami, dan menjadi masukan kepada pemerintah seperti tadi yang diarahkan oleh Bapak Fahrul Rozi. Dan juga kita terima kasih kepada audiens, baik yang offline maupun yang online, sudah menyimak sampai akhir diskusi. Kita kasih aplaus untuk semua Bapak Ibu semuanya. Makanja. Dan akhirnya saya, Andi Sastrawati bersama Kanda Lukman, sebagai moderator mohon pamit, dan mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Ya. Terima kasih Anda Dr. Lukman Malanuang dan Yunda Andi Sastrawati yang telah memandu acara diskusi pada siang hingga sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, segenap rangkaian acara kajian rutin Reboan yang dalam hal ini pada hari ini karena satu dan lain hal dialihkan ke hari Kamis, insya Allah pada sesi berikutnya kita akan kembali pada kajian Reboan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir dan menyampaikan materinya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan membersamai kita semua dari siang hingga sore hari ini. Kami dari penyelenggara mohon maaf atas segala kehilafan.
kita bertemu kembali di kajian rutin berikutnya, tentunya dengan materi atau tema yang tak kalah menarik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Tauhid. Makasih banyak semuanya. Makasih Pak Wamen. Makasih. Waktunya. Ya, makasih. Makasih banyak. Iya, terima kasih. Pak Umar, Banyuwangi. Pak Ahmad, pamit, Bang Asin. Ya, Pamit. makasih, Bang. Sampai ketemu. Ya. Tunggu monumennya kapan dibangun, Pak? Saya ikut hadir, Pak. Iya, Bang. Makasih. Oke. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.